Sebelum menonton video ini, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan loncengnya ya, supaya dapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan selamat belajar. Halo semuanya, berjumpa lagi di video pembelajaran IPA bersama channel YouTube SNP Edu. Baiklah, di video kali ini kita akan membahas lanjutan dari materi tentang listrik statis dan penerapannya dalam sistem saraf. Namun fokusnya di video kali ini kita akan membahas kelistrikan pada sistem saraf. Kalian boleh cek video-video sebelumnya tentang muatan listrik di deskripsi daripada video ini ya. Terima kasih dan selamat mengikuti pembelajaran. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk terus support dengan klik like dan subscribe ya. Terima kasih. Selamat belajar. Nah, kelistrikan pada sistem syaraf. Nah, kalian pasti tahu ya bahwa tubuh manusia itu kan mengandung listrik mulai dari organ otak, jantung, ginjal, paru-paru, maupun sistem pencernaan, sistem saraf, otot, dan jaringan lainnya. Oleh karena itu, tegangan listrik itu dapat diukur di bagian tubuh manapun. Jadi, setiap sel tubuh kamu itu memiliki tegangan antara minus 90 mV pada saat rileks sampai 40 mV pada saat beraktivitas. Nah, salah satu tubuh kita yang memiliki sifat kelistrikan adalah sistem syaraf. Nah, di sini kita akan bahas dan mengenal terlebih dahulu apa sih itu struktur dari sel saraf dan susunan sistem syaraf. Nah, sel saraf. Saraf ini merupakan unit terkecil penyusun sistem syaraf dan disebut sebagai sel saraf. Oke. Nah, satu neuron terdiri atas badan saraf, dendrit, dan juga akson. Nah, jadi di gambar ini kalian sudah bisa perhatikan struktur dari sel saraf ya. Ada dendrit, badan sel, kemudian ada nukleus, dan di sini ada ujung akson, dan ini adalah akson. Kita akan bahas masing-masing istilah dari bagian-bagian dari sel saraf ya. Kalau akson itu biasa disebut dengan neuroid, yaitu serabut yang panjang dan umumnya tidak bercabang. Dan fungsinya itu adalah meneruskan impuls yang berasal dari badan sel saraf ke neuron yang lain. Kemudian akson ini mengandung benang-benang yang disebut sebagai neofibril. Neofibril dibungkus oleh selaput berwarna putih kekuningan ya, namanya itu adalah selubung myelin. Sedangkan selubung myelin itu kan tersusun dari serangkaian sel schwann dan fungsinya itu adalah mempercepat untuk jalannya impuls. Kemudian sel schwann itu nanti akan membentuk jaringan dan fungsinya itu untuk menyediakan nutrisi bagi akson dan membantu regenerasi akson. Dan pada pertemuan antara selubung myelin yang satu dengan yang lainnya, maka terdapat akson yang tidak terselubung. Dan bagian itu disebut sebagai nodus Ranvier yang berfungsi mempercepat pengiriman impuls saraf. Nah, bagaimana sih cara kerja saraf dalam tubuh kita? Nah, tadi kan sel saraf itu berfungsi untuk meneruskan rangsangan dalam bentuk arus listrik ataupun impuls ya. Jadi, impuls itu akan berjalan sepanjang neuron dalam satu arah. Oke, kemudian dendrit itu akan menerima informasi dari rangsangan ataupun dari sel lainnya. Kemudian pada dendrit ini kan terdapat yang namanya fungsi sensor ya. Sensor ini menerima segala bentuk rangsangan dan mengubahnya menjadi sinyal listrik. Kemudian dendrit ini akan membawa impuls menuju badan sel. Oke, paham sampai di sini ya, menuju badan sel. Nah, kemudian jika rangsangan atau stimul cukup kuat, maka sinyal listrik tersebut akan diteruskan oleh si akson, seperti itu. Oke, nah kemudian akson nanti akan membawa impuls menjauhi badan sel saraf, dan akson dari neuron itu juga dapat berhubungan dengan dendrit dari neuron yang lain. Nah, hubungan antara akson dari satu neuron dengan dendrit pada neuron lain itulah disebut sebagai sinapsis. Nah, seperti ini ya hubungan antara dendrit dengan neuron yang lain.
Jadi secara kerja dari saraf itu adalah seperti itu ya. Ada dendrit, kemudian dari dendrit masuk ke badan sel, kemudian nanti akan diteruskan oleh akson. Nah, tahukah kalian bahwa ada dua faktor yang mempengaruhi kecepatan perambatan dari potensial aksi dalam hambatan dalam membran inti dan kapitansi pada membran. Nah, penurunan potensial aksi itu akan meningkatkan kecepatan perambatan. Kemudian, hambatan internal sebuah akson itu menurun dengan semakin meningkatnya diameter, sehingga jika nanti sebuah akson dengan diameter besar itu akan memiliki kecepatan perambatan yang lebih tinggi daripada akson dengan diameter kecil. Nah, bagaimana sih tipe daripada sel saraf itu sendiri? Oke, nah kita akan pelajarin di sini tipe yang pertama adalah ada sel saraf sensori. Nah, sensori ini merupakan neuron untuk menghantarkan rangsangan dari reseptor ke saraf pusat. Makanya dia disebut sebagai neuron sensori. Kemudian ada sel saraf motor atau neuron aferen. Fungsinya itu untuk menghantarkan rangsangan dari saraf pusat ke afektor ataupun otot dan kelenjar. Kemudian ada sel penghubung atau konektor. Sel konektor ini merupakan penghubung antara neuron yang satu dengan neuron yang lain. Dan yang terakhir, sel saraf adjustor, di mana sel saraf ini merupakan neuron yang menghubungkan neuron sensori dengan neuron motor pada sumsum tulang belakang. Kalian boleh perhatikan bagaimana jenis-jenis sel saraf pada gambar berikut ya. Yang A ini adalah sel saraf motor. Oke, yang B itu adalah sel saraf sensori dan C adalah sel saraf penghubung. Oke, sekarang saya akan jelasin bagaimana sih susunan sistem syaraf pada manusia ya. Sistem syaraf pada manusia terdiri atas dua, yaitu sistem syaraf pusat dan sistem syaraf tepi. Nah, sistem syaraf pusat terdiri atas otak dan juga sumsum tulang belakang. Sedangkan sistem syaraf tepi terdiri atas saraf somatik, kemudian dan saraf otonom, ataupun biasanya itu saraf tidak sadar. Kita juga akan bahas sekilas apa sih itu sistem syaraf pusat ya. Nah, sistem syaraf pusat berfungsi yaitu sebagai pusat koordinasi. Oke. Nah, artinya sistem syaraf pusat ini terdiri atas otak, sumsum tulang lanjutan, dan sumsum tulang belakang. Otak terbagi menjadi 3 besar, yaitu otak besar, otak tengah, kemudian otak kecil. Antara otak dan sumsum tulang belakang itu terdapat disebut sumsum lanjutan atau medula oblongata. Nah, kalian perhatikan berikut adalah gambar otak jika dilihat dari samping ya. Yang ini disebut sebagai otak besar, otak kecil. Antara otak besar dan otak kecil ada disebut sebagai sumsum lanjutan. Kemudian ini adalah otak tengah. Oke, maksudnya di sini tadi ya antara otak tengah dan sumsum tulang belakang itu terdapat yang namanya sumsum lanjutan. Nah, bagaimana sih penjelasannya? Nah, ini saya ulangi sekali lagi ya. Ada otak besar disebut cerebrum. Fungsinya sebagai pusat pengendali aktivitas tubuh yang disadari, yaitu berpikir, ingatan, kemudian mendengar, membau, bergerak, melihat, dan sebagainya. Nah, kemudian ada otak tengah mesencephalon, yaitu penghubung antara otak depan dan otak belakang. Kemudian ada cerebellum atau otak kecil, yaitu sebagai pusat keseimbangan tubuh dan koordinasi gerak tubuh. Kemudian ada sumsum lanjutan sebagai pusat pengatur jantung ya dan tekanan darah. Biasanya juga untuk mengatur gerakan pernapasan, pelebaran dan penyempitan pembuluh darah, rileks, menelan, muntah, batuk. Nah, itu karena ada sumsum tulang lanjutan. Kemudian ada sumsum tulang belakang, yaitu medula spinalis. Fungsinya itu untuk meneruskan jalannya impuls dari dan menuju otak serta pusat gerak refleks. Nah, itulah dia bagian-bagian dari otak besar. Otak kecil, otak tengah, sumsum lanjutan, dan sumsum tulang belakang. Nah, kemudian sistem saraf tepi ya. Sistem saraf tepi ini merupakan penghubung antara saraf pusat dengan organ-organ tubuh. Oke, jadi
sistem saraf tepi ini terdiri atas saraf sadar ataupun somatik dan saraf tidak sadar ataupun otonom. Nah, berikut di samping juga kalian bisa perhatikan perbedaan antara saraf parasimpatik dan saraf simpatik. Itu fungsinya sudah ada ya di sini. Dan yang terakhir kita akan bahas tentang impuls saraf ya. Oke. Ada dua macam cara yang didalui oleh impuls, yaitu jalan panjang dan jalan pendek. Apa perbedaannya? Kalau jalan panjang berarti jalan impuls itu dikendalikan oleh otak. Oke, nah itu berupa kegiatan-kegiatan yang kita sadari. Nah, sedangkan kalau misalkan jalan pendek itu terjadi pada gerak refleks. Nah, berikut contoh-contoh yang ataupun jalannya impuls saraf gerak yang disadari, yaitu reseptor saraf sensori. Terjadi reseptor, maka nanti masuk ke saraf sensori, kemudian diteruskan ke otak, baru nanti diteruskan ke saraf motor, baru nanti masuk ke saraf afektor. Kemudian kalau misalnya refleks, itu dari reseptor masuk ke saraf sensori, masuk ke sumsum tulang belakang, kemudian teruskan ke saraf otonom, dan efektor ataupun diteruskan ke gerakan yang gerakan refleks yang terjadi seperti itu.